present continuous tense or present progressive tense. Mungkin ada yang belum paham apa itu tense. Tense adalah perubahan bentuk kata kerja yang dapat mengindikasikan perbedaan waktu. Perhatikan kalimat di bawah ini. I study English every day. I study English every day. I am studying English right now. I am studying English right now. I will study English tomorrow. I will study English tomorrow. I studied English yesterday. I studied English yesterday. Jika kita perhatikan kalimat-kalimat tersebut, kita bisa melihat bahwa kalimat-kalimat ini memiliki bentuk kata kerja yang berbeda. Jadi, bisa dipastikan keempat kalimat di atas memiliki tenses yang berbeda pula. Nah, pada video ini kita akan membahas tense pada kalimat kedua, yaitu I am studying English right now. Present continuous tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini atau sekarang. Jadi, misalkan kalian ingin membuat sebuah kalimat dengan kata sedang, maka kalian tidak perlu mencari bahasa Inggris dari kata sedang di dalam kamus. Tetapi yang harus kalian ingat adalah bentuk kalimat dari present continuous tense. Nah, bagaimana bentuk kalimat dari present continuous tense? Dari nama tense-nya, kita bisa mengetahui rumus tense tersebut. Kata continuous menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Cirinya adalah menggunakan verb plus ing, atau kata kerja yang ditambah ing di belakangnya, atau kita sebut saja dengan nama verb ing. Jadi, semua tense yang memiliki nama continuous atau progressive pasti menggunakan verb ing di dalamnya. Contohnya, present tense continuous tense, past continuous tense, dan lain-lain. Maka, dalam kalimat present continuous tense, kita perlu mengubah base verb atau kata kerja dasar menjadi verb plus ing. Contohnya, study menjadi studying, work menjadi working, cook menjadi cooking. Kemudian untuk kata kerja yang berakhiran konsonan vokal konsonan, maka aturan penulisannya adalah kita gandakan huruf yang terakhir, baru setelah itu kita tambahkan ing. Contohnya, swim menjadi swimming, yang dimana huruf M kita gandakan, setelah itu kita tambahkan dengan ing. Sit menjadi sitting, huruf T kita gandakan, setelah itu kita tambahkan ing. Dan run menjadi running, huruf N kita gandakan, setelah itu kita tambahkan ing. Sedikit penjelasan mengenai huruf konsonan vokal konsonan. Huruf konsonan adalah huruf selain A, I, U, E, O, dan huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Kemudian, dalam sebuah kalimat bahasa Inggris, subjek tidak bisa langsung diikuti dengan verb ing, maka kita perlu kata kerja bantu. Kata kerja bantu pada present continuous tense adalah to be. Di sini kita gunakan to be dalam bentuk present, karena sesuai nama tense-nya present continuous tense. Di sini kita menggunakan present yang ada di verb 1. Dan jumlah to be-nya yaitu ada 3. Is, am, dan are. Penggunaan to be menyesuaikan dengan subjeknya untuk subjek. Dan penggunaan subjek to be pada present continuous tense ada dalam tabel di bawah ini. Untuk subjek I menggunakan to be am. Subjek he, she, it menggunakan to be is. Subjek your, they, we menggunakan to be are. Sekarang kita coba membuat satu contoh kalimat present continuous tense. Misalkan kita akan membuat kalimat kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Maka bentuk positifnya menjadi we are studying English right now. To be di sini kita menggunakan are dikarenakan subjeknya we
yaitu subjeknya we, to be-nya adalah are, yang seperti yang ada di dalam tabel. Jika kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk kalimat negatif, maka setelah to be kita tambahkan not. Maka akan menjadi seperti ini. We are not studying English right now. Lalu, bagaimana jika kita ingin membuatnya ke dalam bentuk kalimat tanya? Caranya yaitu untuk to be-nya kita pindahkan ke awal kalimat dan subjeknya kita taruh atau kita tulis di setelah to be dan not-nya kita hilangkan. Akan menjadi seperti ini. Are we studying English right now? Nah, setelah melihat penjelasan tadi dan juga kita sudah coba menyusun sebuah kalimat present continuous tense, maka dapat disimpulkan bahwa rumus dari present continuous tense untuk kalimat positif yaitu subject plus to be, yaitu am, is, are plus verb ing. Jika kita ingin membuatnya ke dalam kalimat, maka akan menjadi seperti ini. I am working, aku sedang bekerja. Kita gunakan to be di sini yaitu am, dikarenakan subjeknya I. Seperti yang dari dalam tabel tadi, untuk subjek I menggunakan to be am. She is cooking, dia sedang memasak. She is cooking, dia sedang memasak. Di sini kita gunakan to be is dikarenakan subjeknya yaitu she. Untuk she, he, dan it mempunyai to be is atau kata kerja bantu is seperti yang ada di dalam tabel. Dan juga untuk kalimat she dikhususkan untuk dia perempuan, yaitu subjeknya harus seorang perempuan. Jika kita ingin menggunakan subjeknya seorang laki-laki, maka she diganti menjadi he. Rizky is sitting on a chair. Rizky sedang duduk di kursi. Rizky is sitting on a chair. Rizky sedang duduk di kursi. Di sini kita menggunakan to be is dikarenakan Rizky adalah seorang laki-laki, yaitu he. Maka to be-nya yaitu is. My friends are swimming. Teman-temanku sedang berenang. My friends are swimming. Teman-temanku sedang berenang. Untuk to be pada kalimat ini kita menggunakan are dikarenakan my friends merupakan bentuk kalimat dari they dan to be dari they yaitu are. We are running, kita sedang berlari. We are running, kita sedang berlari. To be pada kalimat ini kita gunakan are dikarenakan subjeknya yaitu we. Untuk subjek we kita menggunakan to be are. Nah, bagaimana dengan bentuk kalimat negatif untuk rumus present continuous tense? Rumusnya seperti ini, yaitu subject plus to be, yaitu am, is, are. Setelah itu kita tambahkan not. Setelah itu baru kita tambahkan verb ing. Untuk contoh kalimatnya seperti ini. I am not working. Aku sedang tidak bekerja. I am not working. Aku sedang tidak bekerja. Penjelasannya sama seperti pada kalimat positif tadi, cuman di sini kita tambahkan not setelah to be. She is not cooking. Dia sedang tidak memasak. She is not cooking. Dia sedang tidak memasak. Rizky is not sitting on a chair. Rizky sedang tidak duduk di kursi. Rizky is not sitting on a chair. Rizky sedang tidak duduk di kursi. My friends are not swimming. Teman-temanku sedang tidak berenang. My friends are not swimming. Teman-temanku sedang tidak berenang. We are not running. Kita sedang tidak berlari. We are not running. Kita sedang tidak berlari. Lalu, bagaimana dengan rumus dari present continuous tense untuk kalimat tanya? Rumusnya yaitu to be, am, is, are.
Setelah itu baru kita tambahkan subjek, baru kita tambahkan verb ing. Bentuk kalimatnya sama seperti rumus dari present continuous tense untuk kalimat positif. Bedanya di sini to be kita tulis atau kita tempatkan di awal kalimat. Setelah itu baru subjek. Contoh kalimatnya seperti ini. Am I working? Apakah aku sedang bekerja? Am I working? Apakah aku sedang bekerja? Untuk perkiraan jawabannya yaitu yes, you are atau no, you aren't. Is she cooking? Apakah aku sedang memasak? Is she cooking? Apakah aku sedang memasak? Perkiraan jawabannya yaitu yes, she is atau no, she isn't. Is Rizky sitting on a chair? Apakah Rizky sedang duduk di kursi? Is Rizky sitting on a chair? Apakah Rizky sedang duduk di kursi? Dan untuk perkiraan jawabannya yaitu yes, he is atau no, he isn't. Are my friends swimming? Apakah teman-temanku sedang berenang? Are my friends swimming? Apakah teman-temanku sedang berenang? Dan perkiraan jawabannya yaitu yes, they are atau no, they aren't. Are we running? Apakah kita sedang berlari? Are we running? Apakah kita sedang berlari? Nah, setelah kita mengetahui rumus-rumus dari present continuous tense untuk kalimat positif, negatif, dan juga kalimat tanya. Setelah ini kita akan mencoba melihat dialog penggunaan present continuous tense. Oh ya, sedikit tambahan di sini saya kurang menambahkan tanda tanya untuk question form di kalimat yang kedua sampai terakhir. Di sini teman-teman bisa tambahkan sendiri untuk kalimat tanyanya atau tanda tanyanya. Who were you asking last night? I think it's about architecture? Oh, it was Mrs. Jung, Kakung's mother. Just for your information, the contractors were finishing 50% of the apartment while I chatted with her. Wow. That was, like, fast. They were not preparing any materials when they arrived for the first time, right? Mrs. Jung hires 3 more contractor groups. They aided the first,